Selamat pagi anak-anak. Hari ini, kita akan belajar di luar kelas. Kita akan berdiskusi seru tentang simbiosis. Ada banyak jenis simbiosis, tapi hari ini, kita akan lebih fokus pada simbiosis parasitisme. Ada yang pernah dengar? Itu yang salah satu makhluknya dirugikan ya, Pak? Betul sekali, Mira. Pak, apakah nyamuk itu termasuk parasit? Pertanyaan bagus, Rian. Kita akan bahas nanti. Tapi sekarang, yuk kita pahami dulu definisinya. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda spesies, di mana parasit mendapat keuntungan dan inang dirugikan. Dalam simbiosis parasitisme, satu pihak untung yang dinamakan parasit, sementara inangnya malah rugi. Kasihan inangnya ya, Pak. Ada 3 ciri penting dari simbiosis parasitisme. Pertama, hubungan ini tidak seimbang, di mana parasit selalu diuntungkan dan inangnya dirugikan. Makanya, parasit sering lebih kecil ya, Pak? Benar, dan mereka hidup bergantung pada inangnya. Parasit tidak langsung membunuh inang. Kalau inangnya mati, dia juga tak bisa hidup. Oh, jadi dia pintar ya, Pak. Nyusahin, tapi nggak sampai membunuh. Betul, Rian. Dan biasanya, parasit hanya menyerang inang tertentu saja. Dilihat dari tempat hidupnya, ada 2 jenis parasit. Yang di luar disebut ektoparasit. Contohnya, kutu dan nyamuk. Kalau yang di dalam tubuh, itu endoparasit ya, Pak? Betul. Cacing usus termasuk endoparasit. Parasit juga bisa dibedakan dari cara hidupnya. Ada yang wajib, sehingga parasit disebut dengan parasit obligat. Kalau bisa mandiri tapi kadang jadi parasit. Itu yang fakultatif ya, Pak? Ya, pintar sekali Mira. Dari lamanya interaksi, ada parasit temporer seperti nyamuk, sifatnya hanya sebentar. Pantas, gatal sebentar terus kabur. Ada juga parasit permanen yang hidup lama di tubuh inangnya, seperti cacing filaria. Contoh pertama pada manusia, yaitu Plasmodium penyebab malaria. Parasit ini menyerang sel darah merah. Kalau diserang, tubuh kita jadi lemas ya, Pak? Ya, bisa demam anemia, bahkan meninggal jika tidak ditangani. Cacing tambang masuk lewat kulit, lalu menyerap darah di usus halus. Astaga, dia tinggal di perut kita? Betul. Akibatnya bisa kekurangan gizi dan anemia. Pada tumbuhan, contoh umumnya adalah benalu. Ia menempel dan menyerap nutrisi dari pohon. Jadi, pohon itu jadi lemah ya, Pak? Benar, pertumbuhan pohon terganggu, dan hasil buahnya bisa menurun. Jamur Puccinia menyebabkan penyakit karat pada tanaman. Ia merusak daun dan mengganggu fotosintesis. Berarti daunnya bisa kering dan rontok ya, Pak? Ya, benar sekali. Kutu adalah ektoparasit yang menyerang mamalia. Ia mengisap darah dan menyebabkan gatal-gatal. Pantas, kucing saya sering garuk-garuk. Itu reaksi alami tubuh terhadap parasit. Cacing hati menyerang hewan ternak seperti domba. Ia hidup di hati dan merusak organ itu. Kasihan dombanya. Jadi nggak bisa produksi susu ya, Pak? Ya, domba bisa kehilangan produktivitas dan bahkan mati. Parasitisme terjadi melalui beberapa tahap, yaitu masuk ke tubuh, menetap, lalu mengambil nutrisi dari inangnya. Jadi, mereka mencuri makanan kita dari dalam ya, Pak? Iya, itu disebut eksploitasi Rian. Setelah mendapat cukup nutrisi, parasit berkembang biak. Lalu mereka menyebar ke inang lain. Berarti, satu parasit bisa menular ke banyak orang? Betul. Karena itu menjaga kebersihan itu penting. Parasitisme bisa menurunkan kesehatan inang, menurunkan hasil pertanian, dan membuat hewan ternak tidak produktif. Bisa sampai mati juga ya, Pak? Ya, dalam kasus ekstrim, inangnya bisa mati. Namun, secara ekologis, parasit juga punya peran positif loh. Wah, gimana caranya, Pak? Mereka mencegah satu spesies mendominasi dan memicu evolusi sistem imun. Parasit punya alat khusus seperti kait dan pengisap, agar bisa menempel di tubuh inang. Makanya, cacing pita susah keluar dari tubuh ya, Pak? Betul. Mereka juga menghasilkan ribuan telur untuk memperbesar peluang hidup. Beberapa parasit juga bisa menghindari sistem imun inang, dan bahkan mengubah perilaku inangnya. Jadi, ada parasit yang bisa mengendalikan pikiran juga? Bisa dibilang begitu, tapi hanya pada hewan tertentu. Inang juga punya pertahanan, seperti kulit, lendir, dan sistem imun yang menyerang parasit. Jadi,
Tubuh kita punya tentara ya, Pak? Benar. Sel darah putih seperti pasukan penjaga tubuh. Selain fisik dan imun, ada juga pertahanan perilaku dan kimiawi. Seperti kita mandi dan cuci tangan? Ya, dan tumbuhan juga bisa menghasilkan zat kimia untuk melawan parasit. Kutu laut ini masuk lewat insang ikan, lalu mengisap darah di lidahnya sampai lidahnya rusak. Terus lidah ikannya hilang, Pak? Benar. Kutu itu lalu menjadi lidah palsu bagi ikan itu. Jamur Cordyceps ini menginfeksi semut dan mengendalikan otaknya. Serem banget. Semutnya kayak zombie apa? Betul. Setelah itu, jamur tumbuh dari tubuhnya dan menyebarkan spora. Parasit membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi. Jadi kalau nggak ada parasit, bisa-bisa satu hewan jadi terlalu banyak? Betul. Parasit juga mendorong evolusi sistem imun inang. Jumlah parasit juga bisa menunjukkan apakah ekosistem sehat atau tidak. Wah, ternyata parasit juga punya manfaat ya? Tepat. Mereka menciptakan relung ekologis baru dan menjaga keanekaragaman. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan kembali ciri-ciri simbiosis parasitisme? Parasit lebih kecil dari inang dan merugikan inangnya. Tapi tidak langsung membunuh, Pak. Beda sama predator. Parasitisme juga bisa kita temukan di sekitar kita. Ayo amati lingkungan. Pak, itu kayak benalu di pohon belakang sekolah ya? Bagus, Mira. Itu contoh nyata parasit pada tumbuhan. Parasit memang merugikan, tapi kehadirannya mengajarkan kita tentang keseimbangan alam. Terima kasih Pak Rido.